Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Akmaliansyah dari Prodi D4 Transportasi dengan NIM 230914270074. Di sini saya akan menyampaikan jurnal yang sudah saya temukan mengenai pathfinding. Saya menggunakan judul penerapan pathfinding menggunakan algoritma A pada non-player character NPC di game, dari Aditya Setiawan, Paulus Arasadi, dan Sri Siswanti. Pendahuluan. Artificial Intelligence AI di game diharapkan mampu membuat karakter baik player maupun NPC dan player karakter memiliki perilaku manusia sesungguhnya, baik bergerak maupun berpikir. Pathfinding merupakan salah satu masalah di AI yang paling banyak digunakan terutama di game adventure seperti yang akan dibuat. Pathfinding merupakan salah satu teknik dalam game yang paling banyak diteliti karena pathfinding merupakan teknik utama dasar dalam pembuatan game. Pathfinding sendiri dalam game diterapkan dalam bentuk variasi map yang berbeda, pendekatan solusi yang berbeda seperti yang dipaparkan oleh Ross Graham dalam makalah yang berjudul Pathfinding in Computer Games. Penerapan pathfinding meliputi analisa sebuah peta, menemukan nilai terbaik dalam perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Lintasan terbaik di sini dapat diartikan tidak hanya sekadar lintasan terpendek, tetapi bisa diartikan nilai lintasan yang paling sedikit, lintasan yang aman. Tetapi penerapan pathfinding dalam membuat game lebih fokus digunakan untuk mencari rute terpendek. Dari jurnalnya, hasil dan pembahasan, ada bagian deskripsi karakter. Terdapat beberapa tokoh karakter yang dibangun pada game ini, yaitu Joko Kendil, karakter player. Karakter utama berperan sebagai Joko Kendil. Yang kedua, NPC dan player karakter. Terdapat dua peranan sebagai NPC, yakni pertama sebagai pesaing Joko Kendil, yang apabila mana objek NPC manusia tersebut tidak akan game over, dan yang kedua sebagai enemy yang divisualkan sebagai wujud hewan burung, dimana kalau tangkap NPC maka akan game over. Pembuatan arena dibuat dengan menggunakan arena sesungguhnya game seperti gambar berikut ini. Pada gambar adalah paparan grid yang akan dirancang sebagai arena game yang telah dibuat menggunakan grid arena yang sebenarnya dengan menggunakan skala 1:10. Pada penerapannya, warna hijau pada paparan grid merupakan starting point pesaing Joko Kendil NPC sebelum bergerak. Warna merah pada papan grid merupakan end point atau gong Lokananta yang akan dituju pada pesaing Joko Kendil. Warna ungu adalah sebagai starting point Joko Kendil. Warna oranye sebagai musuh atau NPC yang mengejar Joko Kendil. Warna biru, dongkar, dan grid merupakan pepohonan yang tidak akan dilewati, dan warna putih grid yang akan bisa dilewati. Nilai heuristik dihitung menggunakan fungsi Manhattan 1 yang tentunya akan digunakan menghitung A pada pesaing musuh Joko Kendil. Berikut nilai heuristik pesaing Joko Kendil. Berikut langkah pencarian pada algoritma A pada pathfinding. Langkah 1, start perhitungan. Langkah 1 seperti pada gambar 4. Dari perhitungan awal di atas, maka pergerakan dalam papan grid akan ditandai dengan kotak warna kuning sebagai open list dan kotak warna biru nantinya merupakan close. Langkah kedua seperti gambar 6 di atas, simpan not 7,20, 8,20 dalam close list dengan not 9,20 dan 6,20 dalam open list, maka pergerakan dalam open grid seperti gambar di bawah. Langkah ke-12 seperti gambar di 8, didapatkan hasil pencarian algoritma pathfinding dengan hasil jalur terdekat dimulai dari not 7,20, 8,20, 9,20 sampai 10,20 dengan grid jumlah B50 merupakan biaya paling kecil pergerakan terakhir papan grid seperti pada gambar 9. Implementasi pada desain game ini yaitu A. Pembangunan terrain hutan, dan B. Tampilan game, serta
pengujian fasilitas lebih dilakukan uji mengenai perhitungan algoritma itu sendiri, yaitu algoritma A adalah perbandingan hasil perhitungan manual algoritma dengan perbandingan aplikasi yang berjalan yang terdapat pada tabel berikut ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, algoritma A berhasil diterapkan sebagai pembangkit perilaku pencarian pada NPC pada game yang dibuat. Hasil pengujian algoritma yang didapat adalah hasil node yang dilewati, yakni sebanyak 50 node. Hal tersebut sama dengan hasil perhitungan manual algoritma A. Rute player dalam melakukan eksplorasi dalam peta game menunjukkan rute jalur yang sama dengan perhitungan manual menggunakan algoritma A dan merupakan rute tercepat yang bisa dilalui. Saran, menggunakan algoritma A pada game yang dibuat masih berbasis script. Implementasi ke depan diharapkan dapat algoritma A bisa diimplementasikan pada area yang berbasis navigation mesh sebagai komputasi algoritma A lebih cepat dan menemukan titik tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.